Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Perjanjian Iblis, Suami Obsesi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu aku lari keluar dengan kaki gemetar dan nafas tidak beraturan. Bahkan sendal jepitku tertinggal entah di mana saat aku keluar dari rumah besar itu. Rumah milik suamiku yang selama 3 tahun terakhir ini berubah menjadi penjara untukku. Tanganku masih gemetar, bekas cengkeraman kerasnya membekas di lengan dan leherku. Aku berlari dan melarikan diri tanpa arah, yang penting aku bisa pergi keluar dari rumah itu. Kutolehkan kepalaku ke kiri dan kanan, tidak ada kendaraan satupun di sekitarku. Aku memutuskan berjalan dan harus bersembunyi secepatnya. Sepertinya Mas Arya kembali mengejarku. Entah sudah berapa lama aku berjalan, aku pun melihat sebuah warung kelontongan. Aku mendekat ke warung itu, berniat meminta pertolongan. Setidaknya meminjam ponselnya untuk menghubungi keluargaku. "Permisi." Suara liriku nyaris tidak terdengar. Suara malam terlalu sunyi dan tubuhku terlalu lelah untuk bisa bicara lebih keras. Lampu neon di warung kelontong itu berpendar redup, menggantung di atap seng yang berkarat. Warungnya kecil dan sederhana. Seorang ibu parubaya muncul dari balik tirai plastik yang menggantung di dalam warung. Wajahnya terkejut melihat penampilanku yang lusuh, rambut acak-acakan dan kaki telanjang berdebu. "Ya Allah Mbak, kamu kenapa?" Aku hampir menangis lagi hanya karena suara lembut itu. Saya butuh bantuan. Apa saya boleh pinjam HP-nya, Bu? Saya mau telepon keluarga saya." Tanpa banyak tanya, ibu itu menyerahkan ponselnya. Tanganku gemetar saat menekan nomor telepon adikku. 1 nada sambung, 2, 3. "Angkat Rin, tolong angkat." Akhirnya terdengar suara dari seberang sana. "Halo, ini dengan siapa?" tanya suara di seberang sana. Tangisku pecah seketika. Suara Rini adikku, sudah lama sekali aku tidak mendengar suaranya. "Halo Rini, ini Kak Naila." "Kak Naila?" Bagi ke Rini di seberang sana. "Ya Allah, kakak apa kabar? Sudah 3 tahun gak ada kabar." Suara Rini sambil terdengar suara memanggil ibu. "Rin, tolong jemput aku kabur dari rumah Mas Arya." Aku tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Rini. "Hah?" Rini tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Kakak di mana sekarang? Kakak kenapa? Astaga, suara kakak kenapa gemetar begitu?" Aku mengedarkan pandang, berusaha membaca papan jalan atau tanda apapun. "Di dekat warung kelontong. Aku nggak tahu nama jalannya." Bu, ini jalan apa ya?" Ibu warung yang sedari tadi berdiri cemas segera menjawab. "Ini jalan Cempaka sayang, RT 04 RW 01. "Rin, jalan Cempaka RT 04 RW 01. Tolong cepat ya, aku nggak tahu harus kemana lagi." "Iya Kak, kakak tunggu di sana. Aku akan langsung berangkat sekarang. Jangan kemana-mana ya." Sambungan terputus. Aku mengembalikan ponsel itu dengan tangan masih gemetar. "Terima kasih Bu, terima kasih banyak." Ibu itu mengangguk. "Kamu duduk dulu di dalam yuk. Sini biar saya ambilkan air hangat dulu buat kamu." Aku tidak sanggup menolak. Tubuhku seperti kehabisan tenaga saat aku duduk di kursi plastik tua di sudut warung itu. Ibu tadi datang membawa segelas air hangat dan selai kain bersih. "Minum ini, biar tenang sedikit." "Kamu luka ya?" tanyanya pelan sambil menatap leher dan lenganku. Aku mengangguk pelan, menunduk. Aku terlalu malu untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi ibu itu tidak menuntut jawaban. Dia hanya duduk di sampingku, menemaniku dalam diam. "Terima kasih Bu." Malam semakin larut, angin dingin menyelinap dari celah-celah warung. Beberapa menit kemudian suara deru motor terdengar dari kejauhan, lalu berhenti di depan warung. "Kak!" Rini berlari mendekat, wajahnya panik, matanya merah. Aku bangkit berdiri dan kami langsung berpelukan.
tangisku kembali pecah. Lega bisa bertemu dengan adikku setelah 3 tahun lamanya. Udah kak, sekarang kita pulang. Kakak aman sekarang. Aku menganggukkan kepala sambil berpamitan pada ibu yang membantuku tadi. Akhirnya aku naik motor ini dan mulai menjauh dari warung kelontongan itu. Tapi saat kutolehkan lagi kepalaku ke arah warung, aku terkejut melihat sosok putih seperti pocong di atas atap warung. Dengan cepat aku memalingkan wajahku. Kuharap apa yang aku lihat barusan hanya ilusi. Aku memejamkan mata rapat-rapat di balik punggung Rini yang mengemudi motor. Angin malam mencabuk wajahku, dingin, tapi tidak sedingin perasaan takut yang kembali menyergapku barusan. Itu pasti hanyalah halusinasi. Aku terlalu lelah dan stres. Rin, panggilku pelan. Kamu percaya hal gaib? Rini melirikku singkat melalui kaca spion. Kenapa nanyanya tiba-tiba begitu, kak? Aku ragu untuk menjawab. Apa aku harus bilang bahwa aku baru saja melihat sesuatu di atap warung itu, bahwa bentuknya seperti pocong? Atau apa itu hanya permainan pikiranku yang panik? Nggak apa-apa. Lupakan saja. Kami melaju dalam diam, melewati jalan-jalan kecil yang gelap dan sepi. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kami. Beberapa kali aku menoleh ke belakang, merasa seperti ada mata yang mengawasi. Tapi tidak ada apa-apa, hanya bayangan pepohonan dan lampu jalan yang temaram. Kita sebentar lagi sampai rumah, kak. Mama juga kaget banget tadi dengar kabar dari aku. Dia sampai nangis. Aku mengangguk pelan. Rasa bersalah menghantamku tiba-tiba. 3 tahun aku menghilang dari hidup keluargaku, bukan karena aku mau, tapi karena Mas Arya mengurungku. Setelah menikah, aku menjadi istri yang dia tawan. Aku dilarang menghubungi keluargaku, dilarang keluar dari rumah, dan hanya bisa menerima penyiksaan darinya setiap saat. Malam ini aku berusaha kabur setelah melawannya, meski nyawaku mungkin taruhannya. Akhirnya motor ini berhenti di depan rumah sederhana dengan halaman kecil yang dipenuhi pot-pot bunga. Lampu teras menyala dan sosok perempuan tua berdiri di depan pintu dengan tubuh gemetar bersama ayahku. Mama, ya Allah Naila. Mama berlari menyambutku. Pelukannya langsung menenggelamkanku dalam kehangatan yang sudah lama tidak aku rasakan. Tangisku pecah untuk sekian kalinya malam itu. Ya Allah nak, kamu kurus banget. Kamu kenapa? Ya Allah. Mama menangis sambil memelukku erat. Aku pulang, mah. Aku pulang. Ya Allah Naila. Ayah ikut memelukku di sana. Terlihat sosok pria tangguh itu menitikan air matanya. Hati ayah mana yang tidak hancur saat melihat putrinya disakiti habis-habisan oleh seorang pria. Aku sudah mengobrol singkat dengan orang tuaku tentang apa yang Mas Arya lakukan padaku selama ini. Mengurungku, menyiksaku, melarangku untuk menghubungi keluargaku. Dia pria aneh yang memiliki obsesi besar padaku. Pria yang awalnya aku pikir baik dan akan mencintaiku setulus hati, malah menghancurkanku sampai seperti ini. Sekarang aku sudah pulang ke rumah. Aku bisa mulai mengobati trauma batinku dan berharap Mas Arya tidak akan datang ke sini. Aku rebahkan tubuhku di atas ranjang kamarku yang tidak berubah. Aku sudah lelah seharian ini dan sekarang aku butuh tidur. Aku menarik selimut sampai ke dada, menatap langit-langit kamar yang familiar namun terasa asing setelah sekian lama. Meski tubuhku terbaring di tempat yang aman, pikiranku masih belum sepenuhnya bebas. Tapi aku yakin malam ini aku bisa tidur lebih tenang. Atau setidaknya itulah yang aku pikirkan. Karena saat mataku terpejam, semuanya berubah gelap. Suara jeritan lirih seperti angin menggema dari kejauhan. Aku berdiri di tengah pemakaman tua, langit di atas kepalaku kelam. Tanpa bintang, tanpa bulan, kabut pekat merayap di antara nisan-nisan yang berlumut. Aku tidak bisa bergerak. Kaki-kakiku seperti tertanam di tanah. Tiba-tiba suara kain diseret di tanah terdengar dari belakang. Aku menoleh perlahan. Sosok putih, tubuh dibalutkan kafan, berdiri diam, tidak jauh dariku. Wajahnya tidak terlihat, hanya sobekan kain di sekitar matanya yang hitam dan dalam, seperti lubang tidak berujung. Pocong. Jangan, bisikku gemetar. Tapi sosok itu melayang mendekatiku. Tanpa pikir panjang, saat kakiku tidak ditahan lagi, aku berlari menjauh sekuatku. Jantungku berdetak kencang dan nafasku tidak beraturan. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Seluruh arah hanya nisan dan kabut. Tapi suara seret-seret itu terus membuntutiku dan terasa semakin dekat.
Tiba-tiba saja tanah di bawah kakiku runtuh dan aku terjatuh ke dalam sebuah lubang dalam. Tubuhku menghantam dasar lubang yang dalam dan sempit. Ini adalah sebuah liang kubur. "Tolong!" Aku menjerit, berusaha bangkit, tapi sebelum aku bisa bergerak, suara kain terseret kembali terdengar. Ada 3 pocong yang tiba-tiba saja muncul dari bibir liang kubur, lalu menjatuhkan diri ke dalam, satu persatu. Aku menjerit keras dan bergerak ke pojok menghindari mereka. Mereka merayap ke arahku. Gerakan mereka lambat, kain kafan mereka kotor, sobek, penuh tanah dan darah kering. Wajah mereka mulai terlihat, membusuk, dengan mata putih melotot ke arahku. Sangat menakutkan, membuatku menangis histeris di sana. "Jangan mendekat!" Aku berteriak, terus merangkak mundur, tapi dinding tanah itu licin. Aku tidak bisa naik dan tubuhku terperangkap. Pergi kalian!" Aku berusaha meraup tanah basah itu dan melempari ke arah mereka yang tidak berpengaruh apapun. Aku bangkit dari posisiku dan berusaha memanjat naik ke atas, tetapi lagi-lagi gagal dan sangat licin. Tolong!" Aku berteriak meminta tolong sampai rasanya tenggorokan kering dan sakit, tapi tidak ada satu orang pun datang menolong. Salah satu dari mereka mengangkat tangan kurus dengan jari-jari panjang mencengkram pergelangan kakiku. "Lepasin, pergi!" Aku menjerit penuh ketakutan. "Lepaskan, jangan sentuh aku!" Semakin banyak pocong turun ke liang itu, menyeringai dan sangat menyeramkan. Di antara mereka ada salah satunya berwajah Mas Arya. "Naila, kamu tidak bisa pergi kemanapun." Aku terbangun dengan nafas memburu. Keringat membanjiri wajah dan tubuhku, selimutku basah, dan suara detak jam berdetak terlalu keras di telingaku. Aku menggenggam dadaku yang berdegup cepat. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Itu hanya mimpi. Tapi di luar jendela kamarku, kulihat tirai bergoyang, seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Aku memalingkan wajahku dengan cepat dari jendela. Jantungku masih berdebar kencang, nafasku belum stabil. Aku menarik selimut hingga menutupi tubuhku lagi, mencoba menenangkan diri, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya mimpi buruk, tidak nyata. Namun, sensasi aneh mulai terasa di kulitku. Panas, perih, gatal. Aku mengerutkan kening, leherku terasa seperti terbakar. Aku menyibakkan selimut dan meraba kulitku. Terasa kasar dan panas. Ketika aku menyalakan lampu kamar, aku menatap lenganku, dan hatiku langsung mencelos. Ada bintik-bintik merah, menyebar seperti luka bakar, beberapa bahkan tampak melepuh. Kulitku terasa seperti ditusuk-tusuk jarum panas. Apa ini? Bisikku ngeri. Aku berdiri tergesa, mendekat ke cermin, wajahku. Ya Allah. Wajahku dipenuhi bintik merah yang sama, di pelipis, di pipi, di leher, menjalar hingga ke dada. Aku terhuyung mundur, pusing dan mual melihat diriku sendiri. Panas itu semakin menyebar. Seluruh tubuhku seperti terbakar dari dalam. Apa yang terjadi padaku? "Mana Rini? Ayah, tolong!" Aku berjalan keluar dari kamar dengan rasa takut dan gelisah. Mama dan yang lain bergegas mendekatiku. "Ada apa, Naik?" "Kak, ada apa dengan kakak? Kenapa wajah kakak merah semua? Bahkan leher juga." Ujar Rini. Jelas sekali mereka bertiga terkejut melihat keadaanku. "Panas, gatal, semua badanku terasa panas dan gatal, tolong." Aku hanya bisa terisak di sana karena rasa sakit dan panas yang luar biasa. "Kita ke klinik sekarang," ucap ayah tanpa berpikir panjang, langsung keluar dari rumah dan menyalakan motornya. Sementara mama membalut tubuhku dengan selendang panjang agar tidak dilihat orang. Rini menyusul ke belakang menggenggam tanganku erat. "Kamu sama ayah naik motor, biar mama dan Rini nyusul dengan angkutan umum." Aku pun naik ke atas motor dengan menahan rintihanku. Rasanya benar-benar menyiksa, sakit yang luar biasa, panas dan gatal. Rasanya aku ingin menggaruk seluruh tubuhku dengan sesuatu yang tajam, agar rasa gatal dan panasnya cepat hilang. Aku hanya bisa merintih pelan, duduk pun terasa sangat sakit. Kulit punggungku seperti disentuh bara, rasanya seperti ada luka terbuka, perih dan panas. Yang lebih mengerikan adalah saat motor melewati lampu jalan. Aku melihat pantulan wajahku di salah satu kaca jendela mobil di sampingku. Seperti ada bayangan samar berdiri tepat di belakangku dan membuatku gemetar makin hebat. Itu apa? Sebenarnya apa yang sudah terjadi denganku?
Apa semua ini ada hubungannya dengan mimpi tadi malam? Sesampainya di klinik, aku langsung diarahkan ke ruang pemeriksaan. Setelah mendaftar, kebetulan sekali tidak ada pasien yang mengantri. Dokter memeriksa tubuhku dengan alis berkerut dan wajah yang bingung. Sejujurnya, ini bukan reaksi alergi biasa. Kalau bukan jamur, ini bisa semacam gangguan autoimun. Tapi, dokter itu menatap Mama. Kondisinya muncul terlalu cepat. Dalam hitungan jam, ini sudah parah. Jadi bagaimana dengan anak saya, Dok? Tanya Mama. Terlihat jelas betapa khawatirnya Mama dan keluargaku yang juga sedang mengkhawatirkanku. Dokter itu menarik nafas panjang, lalu kembali menatapku. Matanya tajam, seolah mencari jawaban di balik kulitku yang melepuh. Apa kamu mengalami stres berat atau kejadian traumatis baru-baru ini? Tanyanya pelan, seperti ragu. Aku hanya bisa mengangguk, mata masih berkaca-kaca. Iya, Dok, anak saya baru saja pulang dari rumah suaminya. Mama menjawab, nadanya mulai goyah. Banyak yang dialami di sana, tapi maksud dokter, ini bisa karena tekanan batin. Saya tidak bisa memastikan, Bu, tapi reaksi tubuh seperti ini bisa muncul akibat kombinasi stres dan penurunan daya tahan tubuh. Meski begitu, dokter kembali memandangku, kali ini dengan tatapan berbeda. Ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa lepuh di tubuhnya, bentuknya tidak beraturan dan terkesan mengikuti pola. Pola? Tanyaku bingung dan takut bersamaan. Ya, lihat di bagian lengan kiri ini. Dokter menunjuk bagian atas lenganku. Bekas lepuhnya seperti membentuk lingkaran spiral kecil, dan ini, ia menunjuk ke pundakku. Garis-garis memanjang seperti bekas cakar, tapi bukan dari kukumu sendiri. Tubuhku langsung merinding. Kamu bilang ini baru terjadi setelah bangun tidur tadi pagi? Tanya dokter lagi. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu untuk sementara saya akan memberikan salep antiseptik dan obat pereda nyeri. Tapi saya sarankan kalian segera bawa ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan lebih lanjut, terutama ke bagian penyakit kulit dan psikosomatik. Atau kalian juga bisa bawa Mbak Naila ke ustadz atau orang yang bisa mengobati di luar medis. Bisa jadi ini bukan hanya soal medis. Aku menoleh ke Mama, wajahnya pucat pasi. Apa maksudnya, Dok? Suara Mama nyaris berbisik. Dokter menatap kami semua, lalu berkata perlahan. Kadang tubuh manusia bereaksi terhadap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, sesuatu yang lebih metafisik. Suasana ruangan menjadi hening, hanya detak jam dinding dan deru nafasku yang terdengar. Aku menggenggam tangan Mama erat, wajah Rini muncul dari balik tirai, menangis dalam diam. Ayah memegang pundakku dari belakang, menguatkan. Sebenarnya apa yang terjadi padaku? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Apa ini memang ada kaitannya dengan mimpi semalam? Kami pun memutuskan pulang. Sesampainya di rumah, kami duduk bersama di ruang tengah. Sebenarnya bagaimana ini bisa terjadi, Nay? Apa ada tanda-tanda atau hal aneh yang terjadi sebelumnya? Tanya ayah saat kami duduk bersama. Aku diam cukup lama mengumpulkan semua ingatan yang terjadi padaku. Kemudian aku ceritakan semuanya, bagaimana aku keluar dari rumah Mas Arya, sosok pocong yang aku lihat di warung dan seperti mengikutiku. Aku juga ceritakan tentang mimpi semalam. Mama memegang dadanya, wajahnya pucat, dan matanya mulai berkaca-kaca saat aku menyebutkan nama Mas Arya dan sosok pocong yang berdiri di atas atap warung. Innalillahi. Ayah terlihat paling tenang, tapi tatapan matanya jelas-jelas menunjukkan ia sedang menahan emosi dan ketakutan secara bersamaan. Kamu yakin itu bukan halusinasi, Nay? Tanya ayah. Aku juga pengennya bilang itu cuma halusinasi ya. Tapi kalau itu cuma mimpi, kenapa bekasnya masih ada di tubuhku? Kenapa rasanya masih panas dan gatal seperti ini? Dan kenapa aku merasa dia masih ngikutin aku sampai sekarang? Kami semua terdiam. Ayah akan diskusikan dulu dengan Pak Ustadz di daerah kita. Sekarang makanlah dulu, lalu minumlah obatnya. Istirahat di kamarmu, Nay. Perintah ayah. Tanpa pikir panjang, aku pun menganggukkan kepala dan pergi ke kamar untuk beristirahat. Kak Naila, aku membuka mataku saat mendengar suara ketukan pintu bersamaan dengan suara Rini. Suasana di dalam kamar gelap gulita. Aku melihat ke arah jendela kamar yang gordennya belum tertutup. Ternyata hari sudah malam, entah sudah berapa lama aku tertidur. Aku pun menutup gorden jendela, tetapi sesaat pandanganku menangkap sesuatu. Di depan sana,
Tepat di samping pohon pisang di kebun orang tuaku, ada sosok pocong yang sedang menatap ke arahku. Sorot matanya tajam dan merah. Wajahnya tidak terlalu jelas karena hitam dan gelap. Hanya kain putih dan mata merah yang sangat kontras. Tanganku gemetar saat menarik gorden, nafasku tercekat. Kak Naila, suara Rini terdengar lagi dari balik pintu, sedikit cemas. Aku buru-buru mengalihkan pandangan dari jendela, menutup gorden sepenuhnya, lalu berjalan cepat membuka pintu. Cahaya dari lorong menerpa wajah adikku yang tampak lelah namun cemas. Kenapa, Rin? Suaraku lirih, masih terpengaruh pemandangan tadi. Rini langsung menutup hidungnya di sana. Kenapa, Rin? Aku bingung dengan ekspresinya barusan. Kakak boy sekali, Kak. Apa kakak nggak cium apa-apa? Lihat, lukanya keluar nanah, Kak. Aku yang khawatir kembali masuk ke dalam kamar dan menatap pantulan diriku di cermin. Aku tidak mencium bau apapun. Tetapi memang benar, bintik-bintik merah yang melepuh itu mengeluarkan cairan kental berwarna putih, sedikit kemerahan seperti nanah. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Spontan aku berteriak histeris sambil menangis. Wajahku sudah tidak berbentuk lagi, semua penuh luka melepuh dan wajahku semakin gelap. Naila, ada apa? Ayah dan mama masuk ke dalam kamarku dan melihat aku menangis histeris sambil menjambak kepalaku yang terasa sangat sakit. Mama langsung memelukku dari belakang, berusaha menenangkan walau suaranya sendiri gemetar. Naila, istighfar nak, tenang, mama di sini. Namun saat tangannya menyentuh pundakku, mama terkejut dan langsung menarik tangannya kembali. Astagfirullah, panas sekali badanmu, seperti bara api. Ayah berdiri kaku di ambang pintu, matanya terpaku pada wajahku yang kini sudah tidak menyerupai Naila yang dulu. Kulitku menghitam di beberapa bagian, seperti terbakar dari dalam. Cairan nanah menetes perlahan dari luka yang memerah dan membengkak, dan rambutku rontok, jatuh ke lantai dalam jumlah yang banyak. Aku terisak keras, tubuhku lemas dan saat aku hendak melangkah ke arah mama, tiba-tiba tubuhku tersungkur begitu saja. Aku merasa tubuhku kaku dan sulit untuk digerakkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Seolah ada sesuatu yang menarikku ke lantai. Kuku-kuku tanganku mencakar ubin tanpa kendali. Kakiku menendang-nendang udara. Aku bukan lagi mengendalikan tubuhku sendiri. Kau milikku, Naila. Kembalilah, Naila. Kamu hanya milikku. Suara itu terus terngiang di kepalaku berulang-ulang kali. Suara yang sangat mirip dengan suara Mas Arya membuat kepalaku terasa mau pecah karena mendengung kencang. Rini yang menyaksikan semuanya dari balik pintu menjerit sekeras-kerasnya. Ayah, mama, kakak kerasukan, kakak kerasukan. Ayah segera membaca ayat kursi, berusaha memegangi tubuhku yang semakin menggeliat seperti orang kejang. Padahal aku tidak kerasukan. Aku masih sadar, hanya saja aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Tubuhku seperti punya kendali sendiri. Tolong, sakit sekali. Mama menangis menggenggam erat tasbih di tangannya. Aku merasa tubuhku bergerak cepat berdiri dan entah kekuatan dari mana, aku mendorong mamaku dan berlari keluar dari rumah tanpa alas kaki. Aku berlari kencang sambil mencengkeram rambutku sendiri. Kadang aku bisa mengendalikan diriku, kadang aku tidak bisa mengendalikannya, seperti ada sesuatu yang mengikat diriku. Aku berlari tanpa arah. Dingin malam, tanah yang basah, ranting-ranting tajam menusuk telapak kakiku. Tapi rasa perihnya bahkan tidak terasa dibanding dengan apa yang terjadi di dalam tubuhku. Nafasku tersegal. Aku merasa hampir kehabisan nafas. Tubuhku terasa sangat remuk dan panas yang semakin membakar. Aku juga berteriak, menangis, tapi itu bukan aku. Bukan suaraku. Aku tidak bisa mengatakan apapun. Aku benar-benar terikat di dalam tubuhku sendiri. Naila, kembalilah padaku. Itu suaraku, tapi bukan aku yang bicara. Tolong, siapapun tolong aku, entah akan dibawa kemana tubuhku ini. Tubuhku menghantam semak-semak di kebun belakang rumah. Kain tidurku robek, lututku terasa sangat sakit, sepertinya menggores sesuatu. Tubuhku terjatuh ke tanah basah itu, dan aku ingin berhenti. Aku ingin mengendalikan tubuhku lagi, tapi aku malah bergerak merangkak seperti laba-laba. Kau tidak bisa lari, Naila. Kamu sudah diikat dan kamu hanya milikku. Kembalilah, maka rasa sakitmu akan hilang. Suara itu lagi, suara Mas Arya. Tapi ada gema lain di baliknya. Entah apa itu.
Saat itu aku coba membaca ayat kursi sebisaku dan memohon pertolongan pada Allah. Tetapi semakin aku membacanya, semakin sakit kepalaku seperti dihantam palu. Aku memeluk kepalaku erat-erat. Berhenti, tolong berhenti, keluar dari tubuhku. Aku tidak tahu bagaimana bisa, tapi tubuhku mulai bergerak lagi. Dan kini langkahku membawaku menuju pemakaman umum desa. Aku tidak pernah ke sana sebelumnya. Tapi kaki ini seperti tahu kemana harus berjalan. Aku ingin berhenti, tapi tidak bisa. Langit malam gelap pekat tanpa bintang. Angin berembus dingin menusuk tulang di sepanjang jalan tanah yang becek. Aku berjalan tertati-tati. Bajuku basah oleh keringat dan tanah. Nafasku sesak dan dada terasa seperti terbakar dari dalam. Setiap langkah seperti menambah nyeri di tubuhku, tapi juga seperti ada emosi lain di dalam diriku, di mana aku semakin merasa senang. Akhirnya aku sampai di gerbang pemakaman. Gerbang tua dari besi karatan itu terbuka sedikit, seperti menyambut kedatanganku. Saat aku melangkah masuk ke area pemakaman itu, aku melihat sosok pria berjubah hitam dengan kemenyan di tangannya dan di sebuah pemakaman. Terlihat ada banyak sesajen yang aku sendiri tidak tahu. Hanya saja yang lebih menakutkan, di sekitar pria itu ada banyak sekali pocong. Akhirnya kau datang padaku, Naila. Kemarilah istriku sayang. Sosok itu adalah Mas Arya. Seringnya di wajahnya sangat menakutkan. Aku semakin takut sekarang. Aku tidak tahu harus melakukan apa untuk bisa segera keluar dari situasi ini. Angin di pemakaman mendadak berhenti. Udara menjadi sangat berat dan sunyi. Suara jangkrik, hembusan angin, bahkan detak jantungku, semuanya seperti menghilang. Aku berdiri di sana dengan tubuh gemetar dan nafas yang terputus-putus, sementara Mas Arya masih menatapku dengan tajam dari balik kerudung jubahnya. Sosok Mas Arya berdiri tegak di tengah pusaran kabut putih yang pekat. Di sekelilingnya belasan pocong berdiri diam, kaku, dan membentuk lingkaran dengan sempurna. Mereka tidak bergerak, namun aku bisa merasakan tatapan kosong mereka menusuk hingga ke sumsum tulangku. Kemarilah Naila. Suara Mas Arya kini pelan dan serak, tapi tetap membawa ancaman yang menusuk. Aku menunggumu. Kita belum sempat menyelesaikan masalah kita waktu itu, bukan? Dia tertawa pelan. Suara tawa itu menggema tidak wajar, seperti berasal dari beberapa mulut sekaligus. Aku berusaha untuk mundur, tapi kaki ini tidak mau bergerak dan tetap berdiri kaku, seperti ada yang mengikatnya. Aku tidak mau, teriakku mencoba menyalakan sisa-sisa keberanian yang masih tersisa di hatiku. Tapi suara itu hanya keluar seperti bisikan kosong. Pria itu melangkah maju, dan di setiap langkahnya, tanah memudar. Nisan-nisan bergetar dan dari balik tanah, tangan-tangan kurus menghitam mulai merangkak keluar. Pocong-pocong itu pun mulai bergerak. Mereka semua bergerak mendekat ke arahku. Entah apa yang mau mereka lakukan. Aku benar-benar tidak bisa bergerak dan melarikan diri dari tempat ini. Beberapa dari mereka bahkan terbuka kain kafannya, menampakkan wajah busuk membusuk dengan mata putih menyala. Mulut mereka menganga dan mengeluarkan suara berdecit seperti peluit rusak. Aku menjerit, tapi tidak ada yang mendengar. Tolong aku ya Allah. Aku terus bergumam membacakan ayat kursi dan memohon perlindungan dari Allah. Aku benar-benar takut. Lihat mereka Naila. Bisik Mas Arya lembut namun mengerikan. Mereka adalah saksi. Mereka yang kubangkitkan hanya untuk melihat kita bersatu. Kau terikat denganku dan sampai kapanpun kau hanya akan jadi milikku Naila sayang. Dasar pria brengsek. Aku berteriak dalam hati dan hanya bisa menangis. Air mata semakin deras jatuh membasahi wajahku. Ayo, kita sehidup semati bersama. Kamu harus ikut aku Naila. Langit mendadak bergemuruh. Awan hitam menggulung cepat di atas pemakaman dan hawa dingin berubah menjadi angin beku yang menusuk kulit seperti jarum. Tanah bergetar halus dan suara kresek-kresek mengerikan terdengar dari bawah tanah. Tulang-tulang yang retak dan bergeser seolah sesuatu yang sedang bangkit dari liang kubur. Mas Arya mengulurkan tangannya ke arahku. Tangannya bukan tangan manusia lagi. Kulitnya pucat seperti lilin meleleh, jari-jarinya panjang dan kuku-kukunya tajam hitam. Entah sebenarnya sosok apa Mas Arya ini, kenapa dia bisa seperti itu. Ayo Naila, genggam tanganku, rasakan keabadian di sisiku. Pocong-pocong itu kini semakin dekat. Beberapa dari mereka berjalan terseret,
sebagian lagi melayang perlahan. Wajah mereka bukan lagi mayat biasa, beberapa ada yang berwajah anak-anak, wanita tua, bahkan ada yang tidak punya mata, hanya lubang hitam menganga. Aku ingin berlari, aku ingin menjerit, ingin lari sejauh mungkin dari neraka ini, tapi tubuhku masih terkunci. Ya Allah, lindungi aku. Aku mengertakkan gigi dan terus membaca ayat kursi sekuat tenaga, meskipun suara itu nyaris tercekat di tenggorokan. Tapi saat aku melafalkan bagian wala ya'uduhu fishuma, tiba-tiba cahaya menyilaukan meledak dari dadaku. Kilatan terang itu mengusir sebagian kabut, membuat para pocong mundur sambil melonglong. Jeritan yang menyayat dan membuat telingaku sakit sekali. Mas Arya mengerang keras, wajahnya meringis menahan sakit. Tidak, apa yang kamu lakukan, Naila? Kenapa kamu membantahku? Teriaknya begitu murka. Tapi cahaya itu tetap menyala, menari di sekelilingku, membentuk semacam lingkaran pelindung. Kakiku mulai bisa digerakkan perlahan. Akhirnya, ya Allah. Dengan tubuh gemetar aku mulai mundur, tapi Mas Arya mendadak menghilang dari tempatnya dan muncul di belakangku. Tangannya menancap di bahuku dan mencengkram keras. Aku sudah menandaimu, Naila. Kamu tidak bisa lepas dariku. Bahkan jika kamu mati, rohmu tetap akan kutarik ke sisiku. Hanya aku yang boleh memilikimu. Lepaskan aku. Aku menjerit sekuat-kuatnya. Dan tepat saat itu, suara azan terdengar dari kejauhan. Sayup-sayup tapi makin lama makin keras dan menggema ke seluruh pemakaman. Suara azan itu seolah datang dari langit. Tanah kembali bergetar. Pocong-pocong menjerit dan mulai bergerak mundur. Kabut pun perlahan menipis. Mas Arya menjerit, menutup wajahnya dengan jubahnya. Tidak, aku belum selesai, Naila. Dia terlihat kesakitan. Ini kesempatanku. Aku bangkit dari posisiku dan berniat untuk kabur. Tetapi belum sempat aku melangkah, Mas Arya mencengkram rambutku dan menarik tubuhku. Lepaskan aku, Mas, sakit. Aku berusaha melepaskan diri dari cengkramannya dan memukul tangan yang menjambakku. Tanganku bergetar hebat saat mencoba melepaskan diri dari cengkraman Mas Arya. Suara azan masih bergema, tapi cengkramannya tidak melemah. Sebaliknya, cengkramannya semakin kuat, sampai rasanya kulit kepalaku mau terkelupas, matanya menyala merah menakutkan. Aku sudah menyerahkan jiwaku demi memilikimu, Naila. Suaranya bergema seperti ribuan suara dalam satu tubuh. Kamu tidak bisa pergi dariku, kamu hanya milikku. Dia benar-benar pria gila. Aku harus kabur dan melepaskan diriku dengan cepat. Naila! Itu suara ayah dan mama. Aku mengenali suara mereka. Aku juga melihat sosok berjubah putih dengan sorban dan memakai peci. Mereka datang bersama warga kampung. Lepasin putriku, Arya. Ayah berteriak di sana. Tidak, dia istriku dan hanya milikku. Tidak boleh ada yang memisahkan kami. Ucap Arya dengan tegas dan tertawa sinis. Warga kampung siap membantu ayah untuk mendekat dan menolongku dari cengkraman Mas Arya. Lepaskan dia, Arya. Teriak ayah, menggenggam batu besar di tangannya. Tapi Mas Arya hanya tertawa. Tawa itu berubah jadi gemuruh mengerikan yang mengguncang langit malam. Kabut tebal berputar di sekelilingnya seolah melindunginya dari siapapun yang hendak mendekat. Dia milikku. Aku sudah menandainya sejak dulu. Dia yang kupilih. Aku tumbalkan nyawa demi ikatan ini. Ustadz Rahmat melangkah maju. Ia berdiri tegak di hadapan kabut pekat dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara keras dan lantang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Arya menggeliat, tubuhnya mulai bergetar hebat. Dari punggungnya, bayangan hitam pekat menyembur. Tidak, hentikan! Adzan masih bergema. Bersautan dengan bacaan doa dari warga, lingkaran orang-orang kampung semakin mendekat, dan aku bisa merasakan cengkraman Arya mulai melemah. Aku sudah menyerahkan segalanya, bahkan jiwaku, demi bisa memilikimu, Naila. Bisiknya lirih namun beracun di telingaku. Tidak akan ada yang mencintaimu sepertiku. Aku menatapnya, air mata menetes dari sudut mataku. Itu bukan cinta, ini obsesi. Sadarlah Mas Arya, hentikan semua ini. Enggak, Naila, aku gak akan pernah melepaskanmu. Jangan bermimpi untuk bebas dariku. Ucap Mas Arya penuh penekanan, yang kini melepaskan jambakannya dan cengkraman leherku dengan lengannya.
Ustadz Rahmat masih membacakan ayat-ayat Al-Quran dan Mas Arya terlihat kesakitan. Cengkeramannya padaku mulai melemah. Saat ada kesempatan aku menyikut perutnya, membuat dia meringis kesakitan. Kesempatan itu tidak aku sia-siakan. Aku langsung berlari ke arah orang tuaku. Nailah, Mah. Aku lega karena aku bisa lepas dari pria gila itu. Aku melihat Ustadz Rahmat dan para warga bergerak mendekati Mas Arya yang terlihat kesakitan di sana. Ustadz Rahmat terus melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya menggema semakin keras, disambut dengan gema takbir dari para warga yang kini membentuk lingkaran di sekitar Mas Arya. Sementara itu tubuh Mas Arya menggeliat hebat, seperti terbakar dari dalam. Kulitnya mulai melepuh dan suara raungannya kini bukan hanya suara manusia, tapi suara iblis yang meraung karena terusir dari wadahnya. Allahu Akbar. Seruan takbir bergema dari warga yang kini mulai membaca Yasin bersama-sama. Tanah di bawah Mas Arya mulai bergetar dan retak yang perlahan terbuka, menebarkan asap hitam pekat yang menyengat. Berhenti, kalian semua akan mati. Kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku bisa membunuh kalian semua. Mas Arya menggertakkan giginya, matanya memerah membara. Tapi saat itu juga Ustadz Rahmat menghentikan bacaannya dan menatap tajam ke arahnya. Sudah cukup Arya, jiwamu telah rusak karena perjanjianmu dengan iblis. Tapi Allah lebih besar dari segalanya. Kembalilah ke tempatmu yang seharusnya. Tubuh Mas Arya mendadak terpaku. Dari balik jubahnya muncul simbol-simbol terbakar di kulitnya, lambang yang seperti lambang sihir atau entah apa itu. Terlihat api menjalar dari tanah itu, membakar perlahan tubuhnya, membuatnya menjerit tidak terkendali. Tidak, Nailah, tolong aku. Aku hanya bisa memeluk mama dan ayah. Air mataku mengalir, tapi aku tidak bisa menolongnya. Aku tidak akan menolongnya. Ini akibat dari semua perbuatannya sendiri. Tanah di bawah Mas Arya akhirnya terbuka seperti mulut besar neraka. Api merah menyembur ke atas dan dari dalamnya muncul sosok-sosok hitam besar. Makhluk-makhluk iblis yang menyeret tubuh Mas Arya ke bawah. Ia meronta, menjerit, memanggil nama aku lagi dan lagi. Nailah, Nailah, tolong. Namun akhirnya tubuhnya ditelan api dan tanah kembali menutup dengan suara brek yang menggetarkan seluruh pemakaman. Sunyi, asap pun perlahan menghilang. Angin kembali sejuk, para warga terdiam lama sebelum akhirnya serentak bersujud syukur dan berzikir. Ustadz Rahmat menyeka keringat di dahinya dan menghampiriku. Alhamdulillah, kamu selamat nak, ucapnya lembut. Dia bukan lagi manusia. Dia sudah lama menjual jiwanya pada iblis untuk membantu mencapai keinginannya yang tamak. Kamu diselamatkan Allah hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah semuanya berakhir. Aku hanya bisa menitikkan air mataku dengan perasaan lega. Ustadz Rahmat menatapku dalam, lalu mengangguk kecil. Tapi kamu belum sepenuhnya bebas, Nak Nailah. Luka batin dan jejak sihir itu masih melekat di tubuhmu. Kita harus bersihkan semuanya agar tidak ada celah bagi makhluk itu kembali. Aku menelan ludah pelan. Tubuhku masih terasa perih dan panas seperti terbakar dari dalam. Setiap tarikan nafas pun masih terasa berat, seakan ada sesuatu yang masih menggenggam jiwaku erat. Ustadz Rahmat lalu memanggil beberapa ibu-ibu dari kampung, termasuk Bu Nyai Salma, istri beliau. Mereka menyiapkan air ruqyah, air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci, dan campuran daun bidara yang ditumbuk. Aku dibawa ke dalam musola kecil di dekat pemakaman, sementara mama duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ayah berdiri tidak jauh di belakang, menghapus air matanya yang jatuh diam-diam. Ustadz Rahmat memulai ruqyahnya, suaranya lantang dan tegas saat melafalkan ayat-ayat dari Al-Quran. Getarannya terasa ke dadaku. Dadaku sesak, tubuhku menggigil hebat. Seluruh tubuhku memanas seperti terbakar dan keringat dingin mulai bercucuran. Bismillah, ya Allah, angkat semua sihir yang tertanam di dalam tubuh anak ini. Keluarkan semua racun dan gangguan jin, sihir, dan pelet yang menyesatkannya. Saat air ruqyah itu mulai disiramkan ke tubuhku, aku menjerit keras. Rasanya seperti tubuhku disiram dengan bara api. Aku menangis. Tubuhku menggeliat tidak terkendali. Seluruh tubuhku terasa sangat sakit. Rasanya seluruh organ tubuhku terbakar dan seperti akan meledak. Allahu Akbar. Suara takbir bergema dan mendadak aku muntah. Keluar cairan hitam kental dari mulutku, berbau busuk dan menyengat.
Mama menjadi tertahan memelukku erat, tapi Ustadz Rahmat tetap melanjutkan ruqyahnya. Itu sihir peletnya nak, itu semua keluar sekarang. Bertahanlah, sebentar lagi selesai. Aku terus menangis, tubuhku gemetar, hampir habis tenagaku, tapi perlahan rasa panas di kulitku mulai reda. Luka-luka di tubuhku yang semula berdarah dan membiru mulai memudar, bahkan rasa sakit di dalam dadaku yang selama ini menyesakan dan membuatku seolah terikat, mulai terangkat. Aku merasa ringan dan lega. Seketika tubuhku seperti diselimuti sesuatu yang sejuk dan melegakan. Air mata terus mengalir di pipiku, tapi kali ini bukan karena sakit atau ketakutan, tapi perasaan ringan dan sangat melegakan. Aku merasa ringan Pak Ustadz. Ustadz Rahmat tersenyum. Alhamdulillah, semua sihirnya sudah terangkat. Insya Allah kamu telah bersih Naila. Tubuhmu, jiwamu tidak lagi terikat oleh pengaruh mantan suamimu. Aku terisak dan langsung memeluk Mama. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih, ucap Mama sambil mencium ubun-ubunku. Ustadz Rahmat mengangguk lalu berdiri. Ingat nak, sihir dan kejahatan bisa datang kapan saja. Tapi jika kita dekat dengan Allah, selalu dalam zikir, insya Allah tidak ada satupun kegelapan yang bisa mempengaruhimu. Hari itu aku pulang ke rumah bersama ayah dan mama dengan tubuh dan hati yang benar-benar baru. Tidak ada lagi bisikan dari Mas Arya yang memanggil-manggilku. Aku benar-benar merasa lega dan damai sekarang, bisa berkumpul kembali dengan keluargaku. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga kampung membersihkan makam dari semua simbol dan benda-benda pemujaan. Semua bekas sihir dibakar dan dibuang jauh ke laut. Yang lebih mengejutkanku adalah, aku baru tahu dari Ustadz Rahmat bahwa aku dulu terkena pelet milik Mas Arya, supaya aku mau menerima lamarannya dulu. Setiap hari aku terus dikasih air minum dan makanan yang dia taburkan sihir atau apapun itu untuk mengikatku. Saat aku jauh dari Mas Arya, aku akan menderita dan bisa juga berakhir meninggal. Mas Arya melakukan semua ini karena terobsesi padaku. Ini bukan cinta, jelas. Ini adalah obsesi yang membuatnya gelap mata, sampai menyerahkan nyawanya pada iblis. Kini aku sudah bisa menjalani hari-hariku dengan damai, walau masih ada rasa takut saat malam tiba. Tapi syukurlah, mimpi-mimpi itu tidak pernah datang lagi. Aku belajar untuk semakin mendekatkan diri pada Allah, dan aku tahu, kini aku benar-benar bebas. Aku bukan milik siapa-siapa, bukan milik Mas Arya maupun iblis. Aku milik diriku sendiri, dan milik Allah yang menciptakanku. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.